Oke, kita lanjut ya. Tadi terkait dengan piramida atau segitiga hierarki untuk pengendalian hazard dan resiko kerja. Jadi gini sebenarnya, kalau misalnya tenaga kerja itu diminta untuk menggunakan APD gitu ya. Misalnya kalian tenaga kesehatan, gunakan APD agar terhindar dari hazard mikroorganisme misalnya begitu ya. Nah sebenarnya walaupun sudah menggunakan APD itu belum tentu hazard dan risiko kerjanya itu menghilang. Iya, dia tetap ada tetapi berkurang. Nah tapi kalau misalnya tersedia, baru tersedia saja APD-nya nggak digunakan ya tentu saja resikonya tetap besar gitu ya. Nah karena pakai APD itu nggak nyaman, banyak banget sih tenaga kerja yang nggak pakai APD, nggak pakai masker gitu kan ya, utamanya misalnya, terus nggak pakai handscoon, sarung tangan itu ya, nggak pakai, kemudian nggak pakai jas lab gitu. Kenapa? Karena panas, nggak nyaman gitu. Nah untuk bisa kemudian membuat tenaga kerja itu mau pakai, akhirnya ada administratif kontrol gitu ya. Terus orang bisa ngawasi, ada yang mengawasi supaya pada rajin pakai APD gitu kan ya. Nah ini juga masih tetap aja ada resikonya. Nah akan sangat baik apabila ada eliminasi dari penyebab hazardnya itu. Nah kalau kalian sebagai tenaga kesehatan yang harus dieliminasi berarti apa? Mikroorganismenya misalnya ya, bakterinya atau virusnya. Memungkinkan nggak sih mengeliminasi itu? Tidak ya, sulit banget mengeliminasi atau menghindari faktor kebahayaannya itu. Nah maka ya memang untuk sejauh ini untuk tenaga kesehatan untuk eliminasi itu masih belum bisa gitu ya. Tetapi untuk yang hazard biologi aja yang agak susah. Tapi kalau hazard fisika, hazard kimia, kemudian ada lagi hazard ergonomi dan hazard psikologi, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Nah kita akan belajar gimana sih upaya-upaya eliminasi yang dilakukan sehingga tanpa pakai APD pun gitu ya kita tetap bisa aman gitu. Yuk kita lihat. Ini adalah upaya eliminasi ya. Eliminasi itu upaya untuk menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi atau peralatan. Nah, modifikasi desain untuk menghilangkan bahayanya, misalnya memperkenalkan perangkat mengangkat mekanik untuk menghilangkan penanganan bahaya manual. Ini adalah contoh ya dari kegiatan eliminasi. Jadi misalnya ada orang yang mengangkat barang secara manual gitu ya, misalnya ngangkat tabung O2. Tabung O2 kan berat ya, kalau diangkat secara manual tentu akan ada kebahayaan secara fisik dan kebahayaan secara ergonomi gitu ya. Nah bisa nggak kebahayaan itu dihindarkan? Jadi orang tuh nggak usah ngangkat manual, bisa misalnya kita punya contohnya kayak gini. Hilang. Tabung oksigen tuh semuanya nggak ada trollingnya, terus dimodifikasi ada trollingnya. Jadi mengeliminasi apa ini kegiatan angkat tabung oksigen. Jadi tadinya nggak ada trollingnya ini. Jadi kalau misalnya tenaga kesehatan mau angkat ini harus diangkat sendiri gitu ya. Ada kebahayaan secara apa? Secara fisik gitu ya. Dan ada kebahayaan secara ergonomi. Nah ini kalau pakai troli udah nggak usah diangkat, tinggal digeret aja ya. Tingkat kebahayaannya menjadi sangat-sangat turun. Bu nggak apa-apa lah Bu, diangkat aja, kan kakinya pakai alas kaki misalnya, pakai alat pelindung diri ya. Tapi tetap aja kalau jatuh walaupun pakai alat kaki tetap bisa menimpa kaki dan kakinya sakit. Makanya dilakukan eliminasi kegiatan mengangkat gitu ya. Nah kemudian ada substitusi. Substitusi itu adalah upaya mengganti bahan, proses, operasi atau tindakan atau peralatan dari bahaya, dari kegiatan yang berbahaya ya menjadi tidak bahaya. Jadi misalnya nih kita awalnya menggunakan bahan A itu punya resiko. Terus diganti deh bahannya jadi bahan B dengan fungsi yang sama tapi resiko untuk kebahayaannya lebih rendah gitu ya. Nah misalnya nih menurunkan kekuatan, menurunkan ampere, tekanan dan suhu. Misalnya mengganti proses uji saring IMLTD ini kalau untuk tenaga bank darah ya atau teknisi bank darah dengan metode rapid menjadi ELISA, CLIA dan NAT. Jadi proses IMLTD atau proses uji saring infeksi menular lewat transfusi darah itu ada yang dilakukan menggunakan metode rapid ya.
kalau pakai rapid itu kebahayaannya adalah kita harus netesin sampel-sampel darah dari pendonor itu manual. Nah itu kan berarti ada kebahayaan ya, kalau darahnya tertumpah di tempat lain dan lain sebagainya gitu. Nah kalau pakai proses ELISA, CLIA atau NAT dan apalagi yang sudah menggunakan metode yang dia itu full otomatis, itu akan lebih aman karena tidak lama-lama terpapar sama darahnya donor. Dan kalau udah tahu oh ini ternyata positif gitu ya, itu jadi lebih aman lagi karena kita nggak buka-buka tabungnya gitu kalau pakai CLIA atau NAT ya, tabung ujinya. Kalau pakai rapid otomatis kita masih buka-buka gitu ya. Nah jadi proses yang semula manual diubah jadi otomatis, disubstitusi, prosesnya diganti prosesnya dari manual ke otomatis. Ini adalah pengendalian secara substitusi. Terus ada lagi, misalnya semula kita pakai karbol berbahan dasar fenol, nah kemudian diganti menjadi turunan fenol yang lainnya, misalnya 2,4,6 triklorofenol, 4-kloro-3,5 dimetilfenol gitu ya, karena fenol itu sangat korosif nih, kalau kena tangan dia pasti bakal iritasi gitu tangannya. Nah kalau kalian pakai misalnya pembersih kamar mandi, pembersih lantai karbol yang kayak pakai merek, maaf ya sebut merek Nivik gitu ya, yang itu kan kalau kena tangan gatel ya. Nah itu kan kebahayaan. Nah kalau misalnya diganti bahannya dengan yang lain yang lebih soft gitu ya, ketika ketemu di kulit, itu adalah upaya substitusi, contoh upaya substitusi ya. Nah jadi kalau kena fenol nih dia korosif, kulitnya nanti jadi gatal ya. Nah ada lagi nih upaya pengendalian yang lain adalah rekayasa teknis. Ini adalah upaya memisahkan sumber bahaya dari tenaga kerja dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, atau area kerja. Misalnya ini kita menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan, interlock, pelapisan timbal pada seluruh ruangan yang bersumber radiasi besar, misalnya unit radiologi. Jadi ini adalah pengendalian secara teknis ya, karena di unit radiologi itu menghasilkan radiasi, supaya kita bisa terpisah nih bahaya radiasinya dengan tenaga kerja yang lain. Ini seluruh temboknya dilapisi timbal supaya radiasinya itu nggak bisa keluar dari ruangan ini gitu ya. Pelapisan timbal pada seluruh ruangan dengan sumber radiasi besar di unit radiologi. Kemudian penanganan secara administratif, ini adalah upaya pengendalian dari sisi tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Misalnya secara administratif adalah bekerja sesuai SOP seperti yang saya bilang tadi. Kalau di lab boleh nggak makan? Nggak boleh sesuai SOP-nya, berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum selama bekerja di lab gitu ya. Nah contohnya juga yang lain adalah bekerja sesuai prosedur kerjanya, mematuhi momen cuci tangan misalnya ya, terus menggunakan APD, itu adalah administratif ya. Nah misalnya kayak gini, kalau bekerja ini harus lengkap gitu ya APD-nya. Nah yang mana yang lebih tepat? Oke, kalau misalnya kita lihat gambar yang sisi kanan ya, lebih tepat penggunaan APD-nya, lebih lengkap ya, pakai handscoon, kemudian jas labnya menggunakan yang lengannya panjang, kemudian dia pakai masker, dia juga pakai Google nih, kacamata Google ya. Nah sedangkan yang sebelah kiri ini tidak tepat, kenapa? Ya dia udah pakai jas lab sih, tapi tidak melindungi lengannya ini gitu ya. Terus dia juga nggak pakai kacamata gitu. Jadi kalau misalnya cairan yang dia pakai ini terpercik ke mata, tidak ada pelindungnya. Jadi kalau pakai APD harus lengkap sesuai SOP-nya. Terus penggunaan alat pelindung diri. Upaya penggunaan alat pelindung diri ini berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Nah kalau yang tadi tuh gambarnya ada yang terisolasi seluruh tubuhnya, tapi ada yang tadi hanya sebagian aja gitu ya. Nah contohnya ini penggunaan jas lab, masker, mop cap ya, ini yang untuk rambut, melindungi rambut ya, kemudian kepala dan rambut. Terus ini sarung tangan. Penggunaan alat pelindung diri, seperti ini ya, lengkap. Ini tinggal kurang kacamata aja nih, Google-nya tinggal dipakai, klik gitu ya. Dan kita harus patuh nih, kalau di lab ada tulisan stop, dilarang masuk tanpa APD, jadi hanya boleh masuk kalau sudah ber-APD lengkap gitu. Nah tadi itu adalah piramida pengendalian hazard dan risiko. Nah sekarang
Apalagi yang diatur dalam Permenaker juga ternyata aturan tentang kebutuhan udara. Jadi suhu ruangan yang nyaman harus dipertahankan. Suhu keringnya itu antara 23 hingga 26 derajat Celcius, jadi sejuk enak ya. Kelembabannya 40 hingga 60%. Nah, perbedaan antara suhu itu tidak boleh melebihi 5 derajat Celcius. Jadi kalau bisa ya tiap-tiap ruangan punya suhu yang stabil antara 23 hingga 26. Jadi pakai AC gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri untuk teknisi bank darah emang wajib ruangannya itu sejuk ya, karena darah nggak bisa di ruangan yang panas ya. Walaupun darahnya udah di blood bank, tapi suhu ruangan juga ngaruh, karena kalau dia keluar dari blood bank ataupun kulkas penyimpan darah itu, kalau suhu luarnya panas kan dia berarti langsung berubahnya drastis gitu ya. Oke. Suhu ruangan yang nyaman, ini udah terulangi lagi ya. Nah, ini ada tugas mandiri, kerjakan yang nomor 1 saja. Coba klasifikasikan kemungkinan kejadian hazard di lingkungan rumah sakit dan UTD PMI ya ke dalam 5 hazard yang ada. Jadi maksud saya gini, coba kalian kasih contoh satu-satu. Contoh misalnya hazard fisik. Hazard fisik itu misalnya tempat infusnya terlalu tinggi. Jadi tidak bisa diatur ketinggiannya tiang infus, jadi perawat harus selalu jinjit. Nah, itu adalah hazard fisik misalnya, atau juga bisa jadi hazard ergonomi ya. Terus hazard biologinya apa contohnya, hazard kimianya apa contohnya, hazard psikologis apa. Yang atas aja nomor 1 aja yang dikerjakan, nanti waktu Zoom kita klarifikasi ya. Terima kasih atas perhatiannya.